Hari ini kita ingin berbagi kepada teman-teman semua gimana caranya menghafalkan surat An-Naba untuk anak usia dini ya, dengan mudah dan cepat juga menyenangkan. Yuk ikutin video kita, simak video kita sampai selesai ya teman-teman. Setelah yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita berdua, dengan Mama Iim dan juga Kakak Naswa Muslimah. Mana suaranya? Nah teman-teman, hari ini kita lagi ada di sawah. Mohon maaf ya kalau suaranya gerubuk-gerubuk gitu, itu adalah suara angin teman-teman, karena kita tidak pakai clip on hari ini. Dan hari ini kita ingin membuat video bagaimana cara kita menghafal surat An-Naba dengan mudah dan bisa didengar. Ada kalau di HP ada Kak. Ya, untuk kita sebagai orang tua atau guru yang mendampingi anak kita menghafal Quran surat An-Naba, dan juga untuk anaknya yang mudah ya Kak ya, dan menyenangkan bagi anak-anak, gimana caranya? Yuk ikutin video kita, simak video kita sampai selesai ya teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini Naswa di umur yang ke-6 tahun lebih. Naswa itu kelahiran Juli, sekarang Agustus. Juni, Juli, Agustus ya. Jadi 6 tahun lebih 1 bulan, alhamdulillah Naswa sudah hafal Quran surat An-Naba 40 ayat teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini Mama senang sekali Kak. Terima kasih ya. Itu membuktikan bahwa benar-benar ya Allah menurunkan ayat Al-Quran itu untuk mudah dihafal sesuai dengan ini ya, sesuai dengan firman-Nya Allah. Alhamdulillah sekali, Mama senang sekali. Nah, gimana sih caranya Naswa menghafal Quran surat An-Naba, dan gimana caranya anak TK sudah hafal surat An-Naba dengan cepat, dengan mudah dihafal dan juga menyenangkan? Oke teman-teman, yang pertama ya, agar mudah menghafalkan surat An-Naba untuk anak usia dini, bisa di tingkatan PAUD, TK. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu surat An-Naba. Surat An-Naba itu apa sih? Kita kenali dulu. Kalau aku, karena Naswa belum baca ya, aku sebagai orang tuanya Naswa itu mengenali Quran surat An-Naba itu dulu, seperti nama suratnya apa, berapa ayat Kak surat An-Naba? 40. Terus surat An-Naba itu termasuk surat apa? Makiyah apa Madaniyah? Kak tahu. Surat An-Naba itu termasuk surat Makiyah, artinya surat yang diturunkan di Makkah. Terus ada 40 ayat. An-Naba itu artinya apa? Berita yang besar. Berita yang besar. Dan sebelum menghafalkan, bisa juga kita ceritakan ya, kita bacakan artinya dalam bentuk cerita kepada anak-anak. Jadi agar anak-anak tahu. Anak-anak kan belum tahu nih artinya bahasa Arab dari An-Naba ya. Jadi kita bacakan artinya, dan anak-anak bisa saja tertarik, dan baru kita bacakan hafalannya dengan bahasa Arab. Seperti itu teman-teman ya. Yang pertama kita kenali dulu surat An-Naba itu apa. Ada 40 ayat. Terus juga termasuk surat Makiyah, artinya An-Naba itu berita yang besar ya. Terus juga An-Naba itu ada di juz 30. Seperti itu teman-teman. Yang pertama kita kenali dulu surat An-Naba. Dan yang kedua, setelah kita kenali surat An-Naba itu apa ya kepada anak kita, kita juga bisa kasih motivasi anak itu menghafal surat An-Naba untuk apa. Kalau dari Naswa, dulu motivasinya itu gini teman-teman. Waktu itu Naswa itu pernah ikut lomba
hafalan juz amma ya Kak ya. Itu tingkat kabupaten teman-teman. Waktu itu Naswa itu membaca surat Al-Humazah sama surat An-Nasr. Teman-teman bisa cek videonya di sini ya, karena itu lomba secara virtual. Itu tingkat sekabupaten Bojonegoro di Jawa Timur. Nah, Naswa kan baca surat Al-Humazah sama An-Nasr. Itu nggak menang teman-teman. Padahal ya alhamdulillah ya, walaupun videonya dibuat sangat biasa aja ya. Cuma hafalannya itu baik dan bagus alhamdulillah ya. Tapi nggak menang teman-teman. Nah, yang menang itu, yang juara pertamanya itu anak yang membacakan surat An-Naba, teman-teman. Jadi di situ ada motivasi tersendiri untuk kita. Sebentar ya, lagi azan teman-teman, kita pause dulu ya. Nanti lanjut lagi, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ceritanya ya. Jadi tadi yang pertama kita sudah mengenalkan surat An-Naba kepada anak kita ya. Terus juga motivasi. Yang kedua, kita sudah memotivasi anak kita ya. Kalau menghafal surat An-Naba itu nanti akan menjadi anak yang solihah tentu saja. Terus orang tua juga akan bangga kepada anaknya. Terus juga motivasinya karena kita melihat ada anak yang ikut lomba bareng sama kita, dia dapat juara 1. Nah, itu baca surat An-Naba, dan itu juga tingkatannya TK, teman-teman. Dia baca surat An-Naba dari ayat 1 sampai 40 itu lancar ya. Aku bilang ke Naswa ini artinya, "Nak, itu lihat tuh ada anak yang bisa hafal surat An-Naba, padahal itu juga seumuran TK sama kayak kakak Naswa ini. Kakak berarti bisa nih kalau menghafal surat An-Naba," gitu ya Kak ya. Nah gitu teman-teman, itu motivasi yang pertama kita, makanya kita mau menghafalkan surat An-Naba. Alhamdulillah ya. Berikutnya kita lanjut ke tips yang ketiga, gimana caranya supaya mudah dan juga cepat juga menyenangkan untuk menghafal surat An-Naba. Gimana tipsnya? Yang ketiga adalah kita programkan teman-teman. Kita programkan setiap hari ya. Kalau kita di rumah punya program 1 hari 1 ayat. Jadi hari ini menghafal. Kenapa Kakak? Tanda tangan. Jadi hari ini menghafal ayat 1. Nanti kalau sudah hafal ditambah lagi besok ayat yang kedua. Terus ditambah lagi ayat yang ketiga. Terus setiap hari kalau sudah hafal ditambah lagi. Akhirnya 1 bulan lebih ya kita menghafalkan itu bisa 40 ayat. Alhamdulillah teman-teman. Jadi santai, setiap hari ditambah 1 ayat lagi. Itu pun tips buat teman-teman di rumah dan buat kita juga ya. Jadi tidak merasa keberatan menghafalkan surat An-Naba, karena yang dihafalkan setiap hari juga bukan Quran surat An-Naba aja kan teman-teman. Di sekolah kan biasanya juga ada hafalan, misalnya kayak pelajaran-pelajaran. Nah itu dia teman-teman, yang pertama kita kenalkan surat An-Naba itu ya. Yang kedua kita motivasinya dulu kita kuatkan. Apa motivasinya dalam diri kita, kenapa kita mau menghafal Quran surat An-Naba, apa alasannya. Terus yang ketiga adalah kita programkan setiap hari kita harus bisa menghafalkan 1 hari 1 ayat. Jangan bosan ya teman-teman, setiap hari kita hafalkan. Nanti besok kalau sudah hafal ditambah lagi sampai dengan selesai gitu. Nah kita lanjut tips yang keempat. Apa itu? Simak berikut ini. Tips yang keempat adalah kita harus rutin teman-teman. Kita rutinkan ya, itu pun jangan bosan-bosan. Karena kalau kita berhenti di tengah jalan itu sayang banget teman-teman. Misalnya hari ini kita sudah menghafal sampai 20 ayat, terus kita 1 minggu berhenti gitu, itu bakalan ngulang lagi dari awal teman-teman. Pasti ada aja yang lupa. Selain rutin juga tidak bosan. Setiap hari Minggu ya, 1 minggu sekali, entah hari apa aja teman-teman ambil ya. Kalau kita di hari Minggu itu
untuk mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Misalnya kita sudah menghafal dalam 5 hari, kita sudah menghafal 5 ayat. Nah, kita ulangi lagi hari Minggunya itu dari ayat 1 sampai 5 kita baca semuanya, kita hafalkan. Istilahnya kita review ya teman-teman. Biasanya waktu yang tepat untuk menghafalkan surat An-Naba ini biasanya kita bacakan waktu setelah azan maghrib ya. Setelah kita sholat maghrib di rumah itu kita buka juz amma kita baca, Naswa yang baca, Mamah yang nyimak. Karena Mamah juga dulu belum hafal, aku pun belum hafal teman-teman, jadi aku pakai ini panduannya, juz amma. Nah, kita baca supaya kan kadang ada yang bacaannya panjang pendeknya kurang tepat, atau misalnya A atau A itu kan beda-beda tipis gitu ya. Tapi kalau dibacanya sering keliru kan juga bisa salah juga mengartikannya. Jadinya aku tetap pakai panduan juz amma untuk menyimak bacaannya anak kita. Dan yang terakhir teman-teman, setelah kita mengenalkan surat An-Naba kepada anak kita, terus tadi yang kedua kita kuatkan motivasi kita menghafal surat An-Naba itu karena apa alasannya. Nah, yang ketiga kita programkan ya, kita programkan 1 hari 1 ayat. Dan yang keempat kita harus rutinkan sampai dengan selesai. Misalnya kita menghafal surat Al-Fatihah nih, kita hafalkan dari hari 1 ayat ke-1, hari kedua ayat kedua sampai seterusnya hari ke-7 ayat yang ke-7. Nah, itu di hari yang ketiga kita jangan berhenti teman-teman, kita terus hafalkan terus setiap hari ya sampai selesai 7 hari atau sampai dengan 7 ayat gitu. Karena An-Naba itu ada 40 ayat, jadi kita rutinkan setiap hari selama 40 hari. Insya Allah ya teman-teman, dengan rutin dan tiada bosan itu bakalan mudah dan menyenangkan teman-teman. Oh iya, gimana caranya supaya menyenangkan ya? Kalau tadi secara rutin 1 hari 1 ayat. Nah, bagaimana dengan cara yang menyenangkan? Kalau kita, Mama Iim dan Naswa, itu caranya gini teman-teman. Kalau misalnya kita lagi di jalan ya, pada saat kita di jalan naik motor menuju ke pasar, entah ke sekolah, kita selalu menghafalkan teman-teman. Jadi waktunya biar tidak nganggur di perjalanan, kan biasanya sangat lama ya, apalagi di kota-kota mungkin perjalanannya macet ya. Jadi jalan lagi ke pasar, lagi mau ke sekolah, kita menghafalkan sambil di jalan gitu. Terus pada saat kita biasanya waktu bermain, kadang kita selingi dengan hafalan-hafalan kita. Jadi misalnya kita hari ini menghafal surat yang pertama, surat An-Naba yang pertama, misalnya amma yatasaalun. 1 hari itu aja ya yang dihafalkan. Amma yatasaalun gitu. Setiap hari, setiap saat. Enggak setiap saat juga ya. Kadang kita kan juga nyanyi-nyanyi apa yang biasa di kartun-kartun gitu biasanya. Terus juga hafalan-hafalan di sekolahnya Naswa kan juga sangat banyak. Jadi kalau misalnya setiap saat juga enggak ya. Tapi setiap kita belajar hafalan kita serius, itu aja yang diulang-ulang. Anaknya sambil main nggak apa-apa teman-teman. Anaknya sambil masak-masakan misalnya. Anaknya sambil main boneka-bonekaan, atau untuk yang cowok sambil main bola di rumah, atau sambil main bola. atau sambil main gadget misalnya gitu. Kita Gadget itu apa tuh? handphone ya, itu kita ini aja, kita talkinkan ya teman-teman, kita bacakan kepada anak kita itu ayat yang hari itu sedang dihafal. Duh, rusuh ini teman-teman. Bangku. Nah, dan yang terakhir teman-teman ya, kita sudah sampai yang terakhir nih. Nah, setelah semuanya kita ini ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, supaya anak kita bisa mudah dan cepat juga menyenangkan ya menghafalkan surat An-Nabanya. Yang terakhir adalah apa Kak kira-kira? Yang terakhir adalah kita niatkan, tentu saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita bersihkan niat kita. Jadi kita menghafal surat An-Naba jangan
niatan untuk dipuji teman-teman ya Kak, untuk pamer kepada teman-teman, untuk hanya menang lomba gitu, enggak ya teman-teman. Kita niatkan memang sungguh-sungguh karena lillahi ta'ala. Kakak menghafal surat An-Naba karena Allah atau karena mama? Karena Allah. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita niatkan karena Allah. Biasanya sebelum Mama Iim membuat konten YouTube itu Naswa nggak pernah direkam teman-teman. Waktu menghafal Al-Fatihah, alhamdulillah juz amanya Naswa kan sudah hafal sampai surat Al-Humazah. Al-Adiyat juga sudah hafal. Itu jarang sekali kita merekam ya. Karena memang ini ya, karena memang kita tidak ada niatan apa-apa. Terus setelah Mama Iim punya konten YouTube, akhirnya ya biar bisa menginspirasi juga, terus bisa memotivasi juga, mudah-mudahan buat teman-teman semua. Akhirnya kita rekam video kita selama waktu belajar menghafalkan ya sampai dengan selesai. Karena motivasi awal kita, pertamanya kita juga melihat anak lain yang juga menghafal surat An-Naba itu lewat video waktu lomba virtual itu teman-teman. Jadi semoga dengan hafalnya surat An-Naba-nya Naswa, hafalannya Naswa ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang belum hafal di rumah. Juga bisa memotivasi keluarga ya, keluarga teman-teman, bunda-bunda di rumah, orang tua, guru-guru yang ingin cepat bisa menghafalkan anak-anak didiknya ya di TPA biasanya itu bisa termotivasi dari kita mudah-mudahan ya. Jadi kita nggak ada niatan pamer sedikit pun ataupun merasa bangga juga enggak ya, karena di luar sana ada anak bayi, anak yang umur 2 tahun gitu udah hafal itu ada ya. Kita ini hafalannya belum apa-apa ya Kak ya, baru sedikit banget, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya Kak ya, dan diberikan ketelatenan, nggak bosan-bosan, kita bisa ini baca setiap hari ya, kita bisa amalkan setiap hari, nggak bosan-bosan ya Kak ya, supaya dapat pahalanya ya. Terus buat teman-teman juga semoga bisa memotivasi. Nah segitu dulu teman-teman video kita hari ini, itu aja yang bisa kita bagikan ya, itu aja yang bisa kita sharing ke teman-teman semua, cerita kita yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, kritik dan sarannya bisa ditulis di bawah, insya Allah nanti aku akan baca. Juga boleh di-share buat teman-teman yang lain ya, semoga aja ada yang termotivasi juga. Ya alhamdulillah itu aja yang bisa kita bagikan. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, ting 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 ting. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya teman-teman berlangganan video kita selanjutnya yang lain. Tentu saja mudah-mudahan video yang akan bermanfaat buat kita semua. Itu aja hari ini yang bisa kita bagikan ya Kak ya. Buat kita pribadi semoga kita makin semangat lagi untuk bisa istiqomah ya dalam menghafalkan ayat-ayatnya Allah. Semoga kita bisa lebih rajin lagi belajarnya ya. Semoga Naswa menjadi anak yang soleha, anak yang solihah ini, anak yang solihahnya mama ya. Makasih. Kita pamit undur diri dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, sudah men-like, sudah membagikan postingan Mama Iim kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih banyak. Semoga dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ucapkan dadah nak. Dadah. Dadah. Teman-teman udah dulu.